bersyukur menjadi wanita Kristen. Saya bersyukur menjadi wanita Kristen yang dihormati, yang dihargai sama suami saya, yang saya di apa jadi terhormat ya, kemana-mana kami hanya ya suami istri kami berdua, tidak ada istri Hawa 2, Hawa 3, Hawa 4. Saya bersyukur ya Pak ya, karena ya saya tuh bersyukur Tuhan mengizinkan saya ada. Itu sih hawa nafsu, itu hawa Ya, satu, itu hawa dua, hawa tiga. kedua Ya itu bukan itu hawa lagi, tadi itu ya hawa nafsu. tadi udah di apa di Pak Ilham udah jelas ya. Daripada berzina, mendingan nikah lagi, betul nggak Pak? Ya, Kenapa Bapak mau begitu? Bapak nggak mau tahan? ya namanya kita manusia biasa, nggak luput dari salah dan ikhlas. Allah, Allah. Sama seperti Muhammad. Oh, kalau Muhammad jangan disamakan, dia manusia istimewa dari Allah kami. Pak Irfan juga manusia, begitu ya Pak? Ya, saya namanya manusia biasa. Nggak, Pak Irham, Ya, tadi kan Bapak ya. ada bicara katanya dari istri pertama ke istri kedua itu karena Bapak ada di luar kota, tempat yang jauh, dan karena ada dorongan di situ dan Bapak diikhlaskan sama istrinya untuk dengan yang lain dan menikah lagi gitu ya Pak ya. Nah, Betul ya Pak ya, alasannya ya tadi ya. Pertanyaannya gini Pak, kalau ini kan udah 3 nih istrinya, Bapak keluar kota lagi atau kemana lagi gitu kan, dan udah 3 nih istrinya gitu, terus Bapak ada dorongan lagi gitu, terus istrinya 3 di rumah nganggur gitu ya, Bapak nikah lagi kah? oh enggak, karena sekarang kan usia kan udah 52 tahun. Nggak sebatas kayak seperti dulu, umur 30-an tahun lebih, 20-an tahun lebih, yang mungkin nggak sama. Jelasin. Seharusnya Bapak yang dijaga nafsu, ya, seperti di dalam kekristenan. Dengerin Pak, di dalam kekristenan, ya, contoh yang Bapak misalnya kerja di luar kota, 1 Tesalonika 4 itu udah jelas ayat 4 sampai 5. Seorang suami cukup hanya seorang istri. Jadi walaupun kerja di mana, dimanapun ya, dia nggak boleh nikah lagi. Betul sekali. Tapi kita dalam Islam tetap diperbolehkan, tidak ada masalah. Yang penting Iya, betul itu yang membedakan. Apa sih yang dijelasin di dalam Tesalonika? Kalau yang punya istri 2, 3, 4, mereka tidak mengenal Tuhan. Betul. 1 Tesalonika 4 ayat 4 sampai 5 itu. Bukannya kalau kepepet udah deh nikah. Justru yang kita ini tahan hawa nafsu. Ya. Apalagi buat suami-suami, buat laki-laki ya. Jangan karena ini nggak kuat, udah pada berzina nikah gitu. Saya kok nggak enak nih ya bergema ya. Iya, Pak Ilham, pertanyaannya saya gini Pak, lanjut ya Pak ya, gini. Apakah semua orang Muslim pemikirannya sama seperti Bapak? Saya rasa sama aja. ibaratnya begini, nggak semua sama. Cuma kalau ibaratnya, kalau saya kan betul-betul di lain provinsi pada waktu itu. Kalau satu provinsi, satu ini, saya nggak mau lakukan. Iya. Enggak, kan? maksud saya gini Pak, apakah semua orang Muslim itu yang laki-laki pemikirannya sama dengan Bapak akan menikah lagi gitu Pak? Kalau di dalam konvensi. Kalau di Islam tergantung dari oknumnya. Kalau dia merasa mampu silakan. Tapi kalau dia nggak merasa mampu, dia pikir sedangkan 1 aja setengah mati, mau apalagi 2, apalagi mau 3. Itu yang secara normalnya, yang biasa yang punya keterbatasan ekonomi, keterbatasan. Kalau saya memang artinya gini Pak, secara teori ya Pak, secara teori di dalam laki-laki Muslim, laki-laki di Islam itu berarti semuanya sudah siap berkawin lebih dari 1 ya Pak? yang penting 1 saja. Bukan mampu tidak mampu, pokoknya mereka sudah ready berkawin lebih dari 1 tidak masalah ya, begitu ya Pak? Ibaratnya begini, jangan kalau merasa tidak mampu, yang pertama terzalimi. Kita hanya menanam dosa. Lebih baik 1 ya 1. Kalau merasa kalau hawa nafsu naik, ya puasanya kita kan Senin Kamis, puasa sunat. Nah itu